Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naur Sapnam Kalila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bab favorit saya yang ada pada buku Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa karya Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan. Bab favorit saya yang ada pada buku ini yaitu adalah berbicara di muka umum. Berbicara di muka umum dibagi menjadi 4, yaitu berbicara untuk melaporkan, berbicara secara kekeluargaan, berbicara untuk meyakinkan, berbicara untuk merundingkan. A. Berbicara untuk melaporkan. Berbicara untuk melaporkan yaitu untuk memberikan informasi atau dalam bahasa Inggris disebut informative speaking, yang dilaksanakan apabila seseorang berkeinginan untuk 1. Memberi atau menanamkan pengetahuan, 2. Menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antar benda-benda, 3. Menerangkan atau menjelaskan suatu proses, 4. Menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu persetujuan ataupun menguraikan sesuatu tulisan. Semua hal tersebut merupakan situasi-situasi informatif karena masing-masing ingin membuat pengertian-pengertian atau makna-makna menjadi jelas. Pembicaraan-pembicaraan yang bersifat informatif menyandarkan diri pula pada 5 sumber utama, yaitu 1. Pengalaman-pengalaman yang harus dihubung-hubungkan, kemudian yang kedua, proses-proses yang harus dijelaskan, yang ketiga, tulisan-tulisan yang harus dijelaskan atau dipahami, kemudian yang keempat, ide-ide atau gagasan-gagasan yang harus disingkapkan, kemudian yang kelima, instruksi-instruksi atau pengajaran-pengajaran yang harus digambarkan atau diragakan. Menurut Powers pada 1951, situasi-situasi yang dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi informatif ini adalah yaitu 1. Kuliah, kemudian ceramah, pengumuman, laporan, instruksi, pemberian sesuatu pemandangan atau adegan, pencalonan, pidato, anekdot, dan juga cerita. Apapun tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pembicaraan, perlu adanya suatu rencana terlebih dahulu. Dalam merencanakan suatu pembicaraan, kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Memilih pokok pembicaraan yang menarik hati kita. Kemudian yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keempat, menyusun bahan. Yang pertama, memilih pokok pembicaraan yang menarik hati kita. Kalau pokok pembicaraan yang hendak kita sampaikan menarik hati kita sebagai seorang pembicara, hampir-hampir dapat dipastikan akan menarik perhatian para pendengar juga. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Tidaklah mungkin menceritakan segala sesuatu secara terperinci dari setiap pokok pembicaraan dalam waktu yang singkat. Dengan dibatasi pokok pembicaraan ini, memungkinkan kita untuk mencakup suatu bidang secara menarik dan juga baik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan-bahan. Andai kata kita telah terbiasa dengan pokok masalah yang hendak disampaikan, maka yang menjadi masalah adalah mencari bahan yang lebih banyak yang diperlukan. Anda bisa mencarinya di buku, internet, majalah, makalah, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu menyusun bahan. Menyusun bahan pembicaraan biasanya terdiri dari 3 bagian. A. Pendahuluan, B. Isi, C. Simpulan. A. Pendahuluan. Rencanakanlah menarik perhatian para pendengar dalam kalimat pembuka. Kita dapat memulai dengan suatu pertanyaan yang merangsang atau suatu pernyataan yang menimbulkan rasa ingin tahu dari para pendengar. B. Isi. Dalam merencanakan isi pembicaraan, kita harus membuat suatu bagan butir-butir penting yang akan ditelusuri. C. Simpulan. Simpulan sebaiknya tidak lebih dari 1 atau 2 kalimat. Simpulan hendaknya merangkumkan butir-butir penting dari pembicaraan kita. B. Berbicara secara kekeluargaan. Pengalaman-pengalaman manusia diperkuat serta ditingkatkan dengan jalan menceritakannya kepada orang lain.
Tidak ada wadah lain yang lebih sesuai dengan maksud-maksud seperti ini selain dalam situasi-situasi persahabatan atau kekeluargaan. Nah, para partisipan menginginkan seorang pembicara untuk melambangkan serta memperagakan dalam suatu suasana hati, keadaan jiwa, pikiran, dan tindakan yang menarik dan sesuai perasaan-perasaan kelompok tersebut. Cara yang paling umum menjamin serta memadukan suatu perasaan persahabatan adalah melalui obrolan hiburan. Menghibur adalah membuat orang tertawa dengan hal-hal yang dapat menyenangkan hati. Menciptakan suatu suasana keriangan dengan cara menggembirakan yang membuat atau menimbulkan kebanggaan menjadi anggota kelompok tersebut. Sasaran diarahkan kepada peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang penuh kelucuan dan kegelian yang sederhana. Kadang-kadang sasaran yang melebihi itu pun mungkin juga terjadi, tetapi nada dari seluruh pembicaraan hendaknya mengembirakan hati dan menyenangkan. Kesempatan-kesempatan bagi pembicaraan yang bersifat kekeluargaan atau persahabatan antara lain. 1. Pidato sambutan selamat datang. 2. Pidato perpisahan. 3. Pidato penampilan, penyajian, dan perkenalan. 4. Pidato jawaban atau balasan. 5. Pidato atau sambutan dalam pembukaan suatu upacara. 6. Pembicaraan sesudah makan. 7. Pidato atau sambutan pada saat-saat memperingati hari jadi. Ke-8. Pidato atau sambutan penghiburan. 9. Pidato yang kata-kata pujian tentang seseorang yang telah meninggal dunia. C. Berbicara untuk meyakinkan. Aristoteles pernah mengatakan bahwa persuasi adalah seni penanaman alasan-alasan atau motif-motif yang menuntun ke arah tindakan bebas yang konsekuen. Persuasi merupakan tujuan kalau kita menginginkan tindakan atau aksi. Pembicaraan yang bersifat persuasif biasanya disampaikan kepada para pendengar bila kita menginginkan penampilan suatu tindakan atau pengejaran suatu bagian tertentu dari suatu tindakan. Biasanya para pendengar dirangsang untuk berbuat aksi dengan daya tarik yang emosional. Dan daya tarik yang fundamental dari semua pembicaraan adalah daya tarik pribadi mereka. Takkan ada pendengar yang tertarik serta terpikat kalau mereka tidak mempunyai keyakinan pada karakter sang pembicara. Perasaan atas kelayakan seperti itu sangat vital sekali bagi segala bentuk daya tarik. Pendeknya diperlukan orang tampan yang terampil berbicara atau dalam bahasa Latin disebut bonus vir doceti dicendi. Schwab dan Betty, agen asuransi perwakilan New York yang terkenal, menyarankan ketujuh cara berikut ini untuk memperoleh aksi melalui daya tarik dasar atau basic appeal. A. Ajukanlah suatu penawaran. B. Batasi waktu. C. Persediaan terbatas. D. Jaminan atau garansi. E. Harga meningkat terus. F. Penurunan harga. G. Keuntungan atau kerugian. D. Berbicara untuk merundingkan. Berbicara untuk merundingkan atau sering disebut dengan deliberative speaking bertujuan untuk membuat sebuah keputusan dan rencana. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut sifat hakikat tindakan-tindakan masa lalu atau sifat dan hakikat tindakan-tindakan mendatang. Dalam suatu pemeriksaan, pengadilan mencoba menentukan apakah seseorang itu tidak bersalah atau bersalah terhadap tindakannya pada masa lalu, sehingga mungkin saja mengambil keputusan di sini dan kini. Meyakinkan menuntut beberapa unsur, antara lain 1. Kejelasan, kemurnian, dan kecerahan, atau clarity. 2. Ketertiban, kerapian, atau keruntutan, orderliness. 3. Fakta-fakta, bukti-bukti, atau petunjuk-petunjuk, evidence. 4. Alasan-alasan, bantahan-bantahan, penjelasan-penjelasan atau argumen-argumen, arguments. Dan yang terakhir, pikiran-pikiran atau pemikiran-pemikiran yang jujur dan terus terang, straight thinking.
Demikian uraian mengenai berbicara di depan umum atau public speaking yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.